Bab 1796, Yayasan Luar Biasa. Di dalam lobi utama berukuran arena olahraga, penampilan kelompok Si Feng memicu kegemparan di antara para pemain yang hadir. Apakah ini nyata? Orang-orang ini semuanya dilengkapi dengan peralatan Fine Gold level 50 setidaknya. Mengapa Zero Wing ada di sini? Sampah. Zero Wing sebenarnya memiliki lebih dari 10 orang di level 56. Bagaimana mereka naik level begitu cepat? Petik 2. Ketika para pemain di lobi melihat tim Zero Wing beranggotakan 86, mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Meskipun berbagai guild besar membuat kemajuan luar biasa dalam merampok ruang bawah tanah tim 50 level, sebagian besar peralatan yang mereka peroleh hanyalah peralatan rahasia perak level 50. Peralatan Fine Gold level 50 begitu langka sehingga hanya eselon atas dari persekutuan besar yang memiliki beberapa bagian padanya. Namun demikian, setiap orang dari tim 86 Wing Zero dari 86 telah diarahkan pada level 50 Fine Gold Equipment paling tidak. Ini tidak bisa dibayangkan. Tingkat anggota Zero Wing bahkan lebih luar biasa. Saat ini, sebagian besar pemain ahli hanya di level 53. Hanya para ahli yang naik level sangat cepat akan berada di level 54. Adapun mereka yang mampu mencapai level 55, mereka adalah peringkat teratas di Star Moon Kingdom dan bisa peringkat di atas 20 atau 30 teratas di kerajaan. Meskipun berbagai guild besar biasanya memiliki beberapa ahli yang akan memilih untuk tidak mengungkapkan level mereka, mereka masih tidak akan terlalu jauh ke depan. Namun Zero Wing sebenarnya memiliki lebih dari 10 pemain di level 56. Dengan kata lain, jika Zero Wing menginginkannya, ia dapat dengan mudah memonopoli posisi 10 teratas daftar ranking suatu kerajaan. Anggota Dragon Phoenix Pavilion dan Unyilding Soul juga sama terkejutnya ketika mereka melihat Si Feng dan anggota lain dari Zero Wing. Mengapa Zero Wing memiliki begitu banyak pemain tier 2? Phoenix Rain dan Unyilding Heart tercengang ketika mereka selesai menghitung anggota Zero Wing. Kejutan yang mereka rasakan dari wahyu ini jauh lebih besar dari itu ketika melihat peralatan Zero Wing. Saat ini, guild kelas 1 akan beruntung memiliki bahkan 20 pemain tier 2. Lagi pula, quest promotion tier 2 tidak seperti berjalan di taman. Selain itu, mengingat promosi di masa mendatang, sebagian besar pemain akan memilih untuk menantang quest promosi mode 2 tingkat keras seminimal mungkin. Yang memiliki persyaratan sangat tinggi untuk standar peralatan dan standar tempur pemain. Dengan level pemain saat ini dan standar peralatan, menyelesaikan quest promosi mode keras akan sangat sulit. Salah satu alasan mengapa dua guild super kelas 1 mereka memiliki begitu banyak pemain tier 2 pada tahap permainan ini adalah banyak ahli puncak di guild mereka. Alasan lain adalah bahwa mereka memberikan prioritas ahli puncak mereka ketika mengalokasikan sumber daya. Dua faktor ini adalah bagaimana guild mereka berhasil memelihara begitu banyak pemain tier 2. Namun, meskipun Zero Wing adalah guild yang sangat kecil, itu sebenarnya membanggakan lebih dari 80 pemain tier 2. Angka yang hanya sedikit lebih rendah dari yang dimiliki oleh dua guild mereka yang super kelas 1. Maaf atas keterlambatannya, aku harus membuat beberapa persiapan, kata Si Feng, tersenyum ketika dia melihat Phoenix Rain dan Heart Unyilding. Kamu datang tepat waktu. Namun, ketua pemimpin Black Flame, ini sangat mengejutkan. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan memimpin serangan dungeon secara pribadi, kata Phoenix Rain, tatapannya penuh dengan rasa ingin tahu dan terkejut ketika dia melihat Si Feng. Keingintahuannya adalah karena api hitam hadir. Dia jarang membuat penampilan sendiri, meninggalkan masalah seperti itu kepada Ye Feng, Aqua Rose, dan Snow Lembut. Adapun keterkejutannya, itu karena perasaan yang diberikan oleh Black Flame padanya. Saat ini, dia mengambil kematian intens dari pria itu saat dia berdiri di depannya. Perasaan ini jauh lebih kuat daripada ketika dia terakhir kali bertemu muka dengan Black Flame. Aku keras hati, wakil pemimpin persekutuan jiwa yang keras. Pemimpin persekutuan Black Flame, kamu bahkan lebih hebat daripada desas-desus yang membuatmu menjadi seperti itu, kata Unyilding Heart. Setelah dia mengevaluasi Si Feng dan para ahli lainnya dari Zero Wing sebentar, kejutan yang tak terlukiskan membanjiri hatinya. Menurutnya, pemimpin persekutuan yang mampu mengembangkan Zero Wing sampai pada titik di mana ia bisa menyaingi persekutuan veteran kelas 1 jelas merupakan administrator yang sangat cakap. Bahkan jika Black Flame sekuat yang dikabarkan, dalam pendapatnya, Black Flame harus hanya sekuat para ahli dari negara adidaya seperti Unyilding Soul. Namun, saat ini, Unyilding Heart sebenarnya merasakan ancaman kematian darinya, sesuatu yang jarang ia temui sejak memasuki domain dewa. Selain itu, ia juga merasakan ancaman yang cukup besar dari beberapa pemain lain dari Zero Wing. Unyilding Heart merasa sangat tidak dapat dipercaya bahwa persekutuan yang tidak memiliki dukungan akan mampu memperoleh begitu banyak ahli. Wakil pemimpin persekutuan, aku baru saja menggunakan skill identifikasi lanjutan pada mereka. Selain dari Black Flame, beberapa pemain dari Zero Wing memiliki senjata dan peralatan dengan pangkat yang tidak bisa dilihat. Seorang ulama laki-laki yang berdiri di samping Unyilding Heart berkata, gemetar. Aku percaya senjata dan peralatan ini adalah senjata sihir atau peringkat epik, dan jumlahnya lebih dari 40. Di atas 40, apakah kamu yakin tentang ini? Heart yang pantang menyerah tidak dapat menahan diri untuk terkejut sekali lagi. Unyilding Soul adalah persekutuan tingkat pertama. Namun, sejauh ini, itu hanya memiliki sekitar 40 senjata epik, peralatan epik, dan senjata sihir secara total. Zero Wing benar-benar melampaui Unyilding Soul dalam aspek ini.
Bagaimana hal itu mungkin? Meskipun Unyilding Soul tidak lagi sekuat selama puncaknya, itu masih jauh lebih kuat daripada Guild Super First Rate biasa. Paling tidak, itu masih sedikit lebih kuat dari Pavilion Naga Phoenix saat ini, yang, menurut penyelidikannya, hanya memiliki sekitar 30 senjata epik, peralatan epik dan senjata sihir. Bahkan jika Pavilion berhasil menyembunyikan beberapa, akan menjadi keajaiban jika Pavilion memiliki 35 item seperti itu. Aku benar-benar yakin akan hal itu, kata pendeta laki-laki itu, senyum pahit terbentuk di wajahnya. Dia juga berharap bahwa dia telah melihat kesalahan atau berhalusinasi. Namun, dia sudah memeriksa informasi ini beberapa kali menggunakan skill identifikasi lanjutan. Belum lagi, dia tidak bisa membaca satu informasi pun dari Black Flame. Yang dia dapatkan hanyalah sekelompok tidak diketahui, ketika mengamati pria itu fakta yang tidak dia ungkapkan. Ketika dia melihat Black Flame, dia bahkan curiga bahwa keterampilan identifikasinya tidak berfungsi. Namun, ketika dia mencoba memeriksa peralatan Unyilding Heart, skillnya bekerja seperti biasa. Dia juga menahan diri untuk mengatakan bahwa, selain nyala api, tarian api, aqua rose, salju lembut, cola, turtle dove, dan Violet Cloud sebenarnya memiliki item yang lebih tidak dapat diidentifikasi daripada Unyilding Heart. Ketika melihat Fire Dance dan yang lainnya, Cycling Light bahkan mendapat kesan bahwa tim yang sedang dia lihat saat ini adalah kekuatan utama negara adikuasa daripada salah satu dari guild kelas 1. Apakah Zero Wing benar-benar hanya pada standar guild kelas 1? Cycling Light bergumam pada dirinya sendiri. Pada kenyataannya, Cycling Light bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Jantung yang pantang menyerah juga melakukannya. Mengesampingkan faktor-faktor lain, kekuatan tempur kekuatan utama Zero Wing sudah berada di level guild kelas 1. Ketua pemimpin Black Flame, bolehkah aku tahu tim dungeon berskala super besar yang telah kamu panggil di sini untuk menggerebek? Apakah itu reruntuhan Flaming atau kastil senyap? Phoenix Rain bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika kita tahu dungeon mana yang kita raid, kita akan bisa merencanakan ke depan. Di Star Moon Kingdom, hanya ada 2 level 50 tim dungeon skala super besar yang relatif mudah untuk diserang, Flaming Ruins dan Silent Castle. Di antara tim dungeon berskala super besar, kedua dungeon ini bisa dianggap sebagai dungeon dasar. Semua yang lain adalah dari kesulitan menengah. Menggerebek dungeon tim skala super menengah-menengah bahkan sebelum merampok dungeon dasar ini akan sulit. Sementara itu, merampok tim dungeon skala super besar mengharuskan pemain untuk beralih ke peralatan yang lebih cocok dengan lingkungan di dalam dungeon. Hanya saja, karena Zero Wing telah menolak untuk mengungkapkan targetnya dungeon selama ini, pihaknya tidak dapat melakukan persiapan yang tepat. Sekarang mereka akan menuju ke target mereka dungeon, dia tentu harus bertanya. Merampok tim dungeon skala super besar, hati yang pantang menyerah tidak bisa menahan keterkejutannya saat dia memandangi si Feng. Dia merasa bahwa Zero Wing agak terlalu gila. Saat ini, berbagai kekuatan super masih mencoba untuk menyerang tim dungeon skala besar. Adapun untuk merampok tim dungeon skala super besar, mereka bahkan tidak repot-repot dengan pemikiran seperti itu, karena mereka semua merasa bahwa pengembalian tidak sebanding dengan biayanya. Setelah semua, meskipun kesulitan dari tim dungeon skala super besar jauh lebih besar daripada tim dungeon skala besar, kualitas rampasan yang bisa diperoleh dari kedua jenis dungeon sebagian besar sama. Namun, sementara berbagai negara adikuasa bahkan tidak berhasil mendapatkan first clear dari level 50 tim dungeon skala besar. Zero Wing sebenarnya ingin menyerang level 50 tim dungeon skala super besar. Tidak, tak satu pun dari kedua dungeon itu yang menjadi target kita, kata si Feng, menggelengkan kepalanya. Dia kemudian menunjuk ke kapal terbang besar yang mendekat dari kejauhan dan berkata, target kita adalah Eclipse Throne Gate Eclipse Gate. Bab 1797, Mode Hail. Gerbang Eclipse. Mata Phoenix Rain membelalak kaget saat dia menatap si Feng. Itu adalah dungeon tim skala besar peta netral yang netral. Meskipun dia tidak memiliki pemahaman yang sangat baik tentang gerbang Eclipse, dia tahu bahwa tim dungeon skala besar yang ditemukan di peta netral umumnya jauh lebih menantang daripada rekan-rekan mereka di kerajaan dan kerajaan. Jika tim dungeon skala super besar diberi peringkat berdasarkan kesulitan, maka peta netral tim dungeon akan menjadi peringkat menengah atau lebih tinggi. Tak satu pun dari negara adikuasa saat ini bahkan berani menyembunyikan pikiran untuk menyerang tim dungeon yang sulit. Pemimpin Guild Black Flame, meskipun Unyilding Soul telah setuju untuk membantu Zero Wing, aku harus menjelaskan bahwa Unyilding Soul telah mengirim para ahli terbaik kita untuk melakukannya. Jika kamu ingin menyerang tim dungeon skala super besar, kami bersedia melakukan upaya paling banyak 2 kali lagi dan itu akan mempengaruhi kecepatan leveling kami terlalu banyak. Unyilding Heart menyatakan hal terpenting untuk bantuannya. Deklarasi si Feng membuatnya heran. Bahkan menggerebek tim dungeon skala super besar di dalam perbatasan kerajaan itu bermasalah. Mencoba untuk menyerbu tim dungeon skala netral yang super besar peta itu benar-benar menggelikan. Pada titik ini, berbagai negara adikuasa hanya berhasil membunuh beberapa bos pertama di dungeon skala besar 50, mereka gagal membersihkan dungeon itu sendiri. Namun, jika mereka mencoba menyerbu tim dungeon berskala super besar kerajaan, mereka kemungkinan akan gagal mengalahkan bos pertama. Bahkan jika mereka memiliki tim penuh pemain tier 2, mereka memiliki peluang kurang dari 20% untuk melewati bos pertama di tim dungeon skala besar peta netral. Meskipun pemain tidak akan kehilangan seluruh level EXP ketika mereka mati di dungeon, mereka akan kehilangan 10% EXP mereka jika mereka mati di dalam tim dungeon skala super besar.
Setelah mencapai level mereka, bahkan pemain ahli, yang memiliki kecepatan leveling yang mengesankan, akan membutuhkan 7 atau 8 jam untuk mendapatkan EXP 10%. Jika Unyilding Soul menemani Zero Wing ke dalam pelukan maut 3 hingga 5 kali. Kekuatan utama Unyilding Soul akan jatuh di belakang kekuatan utama negara adidaya lainnya dalam 1 atau 2 hari. Tidak apa-apa, Si Feng mengangguk. Tentu, tidak ada guild yang akan meminjamkan pemain tier 2-nya ke tim lain tanpa syarat, dapat dimengerti bahwa Unyilding Heart telah menetapkan batas-batas tertentu. Bahkan, Phoenix Rain sudah memberitahu Si Feng tentang garis besarnya. Tidak apa-apa, ketenangan Si Feng sedikit mengejutkan Unyilding Heart. Inti dari pernyataannya mengenai batasannya adalah untuk memberitahu Si Feng bahwa dia tidak akan mentolerir usaha yang tidak berarti dan bahwa pemimpin Guild Zero Wing harus menghargai kesempatan ini. Namun, tanggapan Si Feng sama sekali tidak ada kecemasan, pria itu bahkan tidak mengerutkan kening. Seolah-olah keterbatasan ini sama sekali bukan masalah. Bahkan Phoenix Rain dengan hati-hati mengamati reaksi Si Feng. Dia ingin tahu mengapa Si Feng menyia-nyiakan kesempatan bagus untuk tugas yang mustahil itu. Dengan kekuatan gabungan ketiga guild mereka memiliki peluang sukses yang sangat tinggi bahkan di level 50, tim dungeon beranggotakan 100 orang. Namun Si Feng telah memutuskan untuk mencoba yang mustahil. Karena semua orang ada di sini, aku akan mereformasi tim. Aku juga akan menangani kepemimpinan tim. Apakah kamu berdua memiliki masalah dengan itu? Si Feng bertanya kepada Phoenix Rain dan Heart Unyilding. Tak satu pun dari kedua pemimpin kelompok itu yang memiliki pendapat khusus tentang pengaturan tersebut. Bagaimanapun, kedua guild telah datang untuk menawarkan bantuan mereka. Yang paling bisa mereka lakukan adalah mendukung Zero Wing. Sangat cepat, Si Feng menciptakan tim baru yang terdiri dari 200 pemain tier 2. Dia kemudian memimpin tim ke kapal terbang yang menuju gerbang Eklis. Sementara itu, di dalam restoran kelas atas di Star Moon City, sekelompok besar pemain berjubah minum dan bercanda. Niat membunuh yang intens tercium dari setiap pemain ini, dan beberapa bahkan memancarkan haus darah yang pekat. Komandan, pengintai kami baru saja melaporkan kembali, menyatakan bahwa anggota kekuatan utama dan sayap Eselon Zero Wing telah naik ke kapal terbang untuk gerbang Eklis. Haruskah kita pindah? Atau haruskah kita memberitahu tim petualang lainnya? Lonely Lamp dengan bersemangat bertanya kepada Black Shark, yang saat ini menikmati segelas anggur buah yang menyala. Mereka akhirnya meninggalkan sarang mereka, mengambil tegukan besar, hiu hitam tersenyum dan berkata, lupakan tim petualang lainnya. Aku tidak terbiasa berbagi peluang emas seperti itu. Beritahu tim kami, katakan pada mereka untuk membawa barang-barang itu dan segera berangkat. Kita tidak boleh membiarkan tim petualang lain mendahului kita. Petik 2. Dimengerti, jawab Lonely Lamp. Dia telah menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Tak lama setelah itu, tim petualang pemburu kegelapan berangkat menuju gerbang Eklis. Gerbang Eklis, Benteng Sun Chasing. Sun Chasing Fortress adalah satu-satunya zona aman yang dijaga NPC di gerbang Eklis. Sejumlah besar kapal terbang berlabuh di benteng setiap hari, dan karena benteng itu adalah pusat bagi banyak pasukan kerajaan. Populasi pemain Sun Chasing Fortress bahkan lebih tinggi dari ibu kota kerajaan. Ketika tim Si Feng keluar dari bandara, mereka disambut oleh pemandangan para pemain yang menjajakan dagangan mereka dan membentuk tim di jalan. Benteng itu tidak kalah semeriah kota Star Moon Kingdom dari Star Moon City. Namun, meskipun Sun Chasing Fortress sangat populer, berbagai guild besar tidak terlalu menyukai tempat ini karena para pemain tidak dapat membeli lans di benteng NPC. Alih-alih itu telah menjadi hub bagi pemain independen, dan ada jauh lebih banyak pemain ini daripada yang dari guild. Untuk menghindari menarik terlalu banyak perhatian, Si Feng meminta anggota timnya mengenakan jubah hitam mereka sebelum meninggalkan benteng di punggung gunung mereka. Meski begitu, kelompok mereka masih mendapat pandangan selintas dari pembayar yang mereka lewati. Eklistron adalah benteng kuno di wilayah dalam gerbang Eklis. Behemoth korosif berkeliaran di sekitar Eklistron, dan kabut korosif, yang akan melumpuhkan indera pemain dan memperlambat reaksi mereka, selalu hadir di sekitar dungeon. Karena faktor-faktor ini, sangat sedikit pemain yang mau mengerjakan sesuatu di sini. Untungnya, ini juga berarti bahwa monster di daerah ini memiliki peluang lebih tinggi untuk menjatuhkan energi essence, jadi beberapa pemain masih berkeliaran di daerah itu. Tiga tua, berhati-hatilah untuk tidak memancing laba-laba korosif itu. Komandan, apakah kamu tidak percaya pada kemampuanku? Sebuah tim beranggotakan 20 orang sibuk dengan menggiling kalajengking korosif di hutan lebat yang basah. Warrior perisai level 53 tim bermanuver melalui hutan sementara lebih dari 100 level 54, korosif kalajengking peringkat elit khusus mengejarnya. Sementara itu, 3 penyembuh tim mempertahankan HP Shield Warrior, sementara para pemain jarak yang tersisa membombardir kalajengking dengan satu serangan AOE demi satu. Dengan lebih dari 10 pemain meluncurkan keterampilan dan mantra AOE secara bersamaan, HP korosif Scorpions menurun dengan cepat. Setelah beberapa saat, kalajengking korosif mulai turun. Dengan sangat cepat, setiap monster yang mengejar prajurit perisai telah mati. Pada saat ini, seorang asasin, yang telah mengikuti prajurit perisai diam-diam, mengumpulkan jarahan kalajengking. Hahaha, komandan, kami punya satu. Sebuah esens energi turun, seru asasin level 53 ketika dia mengambil kristal hijau gelap. Baik, Lure lebih banyak monster. Elementalis level 54 yang memimpin tim kali ini memerintahkan, mengangguk menyetujui.
Dia sangat puas dengan jarahan yang diperoleh dari kumpulan monster ini. Ketika assassin ini bersiap untuk pergi untuk memikat lebih banyak monster, dia melihat tim pemain dengan cepat bergerak melalui hutan di depan. Tim ini benar-benar mengabaikan monster di sekitar mereka saat mereka langsung menuju benteng kuno. Sebagai hasil dari kecerobohan para pemain ini, mereka telah memikat banyak monster hutan. Setelah mendapatkan tampilan yang lebih baik, assassin menemukan lebih dari 1000 monster mengejar para pemain aneh ini. Di antara mereka ada lebih dari selusin level 55 Great Lord peringkat Behemoth korosif dan lebih dari 100 level 55 Lord peringkat laba-laba korosif. Sampah, apa yang orang-orang ini coba lakukan? Assassin level 53 menganga. Meskipun Behemoth korosif hanya level 55 Great Lords, gas korosif yang dilepaskan tubuh mereka sangat kuat. MTS tidak dapat mendekati monster-monster ini karena itu setiap tim yang mengunjungi hutan ini melakukan yang terbaik untuk menghindari Behemoth korosif sebanyak mungkin. Meskipun gas laba-laba korosif tidak merugikan seperti raksasa itu, mereka juga bisa meluncurkan sarang laba-laba untuk menyegel pergerakan pemain. Harus menghadapi kekuatan yang termasuk Behemoth korosif dan laba-laba akan menjadi mimpi buruk bagi para pemain. Namun, sebelum level 53 Assassins bisa mengatakan apapun, salah satu pemain yang ceroboh ini, seorang pria, menghentikan tim di depan tembok benteng. Pria itu kemudian mengayunkan pedang panjang kebiruannya. Tiba-tiba, pedang ilahi emas jatuh dari langit, membatasi spider korosif, yang memimpin pasukan monster, ke area tertentu. Pilar-pilar api yang menjulang tinggi kemudian bangkit dari tanah, menelan laba-laba korosif yang terperangkap. Pada saat yang sama, anggota tim yang lain meluncurkan satu serangan AOE dan spell penghancuran skala besar satu demi satu. Untuk sesaat, hutan bergetar dengan pemboman. Sebelum 2 menit berlalu, setiap monster yang mengejar tim yang gegabah itu sudah mati. Bahkan selusin Behemoth korosif terbaring tak bergerak di tanah. Adegan ini tercengang oleh tim petualang beranggotakan 20 orang yang menggiling Scorpions korosif agak jauh. Siapa orang-orang itu? Dari penampilan mereka tampaknya adalah pemain guild. Emblem persekutuan yang dikenakan orang yang memimpin, kupikir itu milik Zero Wing. Mereka harusnya anggota Zero Wing. Apa yang terjadi? Mengapa anggota Zero Wing ada di sini? Petik 2. Sok mengejutkan anggota tim petualang saat mereka menyaksikan Si Feng dan yang lainnya menjarah monster yang jatuh. Sama seperti para petualang ini bertanya-tanya apa yang kelompok Si Feng coba lakukan, Si Feng tiba sebelum lorong yang menuju ke benteng kuno. Apakah kita tidak akan beristirahat dulu? Phoenix Rain bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, kami tidak punya waktu untuk itu. Selama kita dikelilingi oleh gas korosif ini, stamina kita akan terus berkurang, dan gas korosif di tubuh kita akan menjadi lebih padat. Jika kita membuang terlalu banyak waktu di sini, kita akan kehabisan stamina cepat atau lambat. Kita harus cepat-cepat, kata Si Feng, menggelengkan kepalanya. Tentunya kita tidak perlu terburu-buru, kan? Kami masih memiliki banyak stamina. Pada tingkat di mana kita kehilangan stamina, kita harus memiliki lebih dari cukup bahkan jika kita merampok tim dungeon skala besar, Unyilding Heart berkata setelah singkat. Memperkirakan konsumsi staminanya, dia merasa Si Feng berusaha bergerak terlalu cepat. Mereka akan menantang tim dungeon skala super besar. Akan lebih bijaksana untuk membiarkan tim beristirahat, sehingga mereka bisa bertarung dalam kondisi puncak. Petik 2. Jika kita hanya berbicara tentang hard mode Ecclestron, maka, tentu saja, kita akan memiliki stamina yang cukup untuk serangan itu, tetapi kita di sini untuk hell mode. Gas korosif jauh lebih kuat di dalamnya. Berada di dalam dungeon akan semakin menggerakkan gas, dan kita akan kehilangan stamina jauh lebih cepat. Kita harus bergegas, Si Feng menjelaskan. Bab 1798, Serangan Benteng. Mode neraka, Heart yang pantang menyerah menatap Si Feng dengan tak percaya. Hanya setelah meluangkan waktu untuk memproses pernyataan Si Feng, dia bertanya, pemimpin persekutuan api hitam, kamu pasti bercanda kan? Dia nyaris tidak bisa menerima kenyataan bahwa Si Feng ingin menyerbu tim dungeon skala besar supernatural, tetapi menyerang mode neraka dungeon terlalu banyak. Ini melampaui keberanian bodoh, itu bunuh diri. Hell mode dari level 50, tim dungeon skala besar sudah cukup sulit sehingga berbagai kekuatan super bahkan tidak bisa melewati bos pertama, apalagi mode Hell dari level 50. Tim dungeon skala super besar. Selain itu, mode Hell tim dungeon berskala super besar jauh lebih parah daripada mode keras. Setiap kematian akan mengambil 15% dari EXP pemain. 2 kematian dalam Hell mode setara dengan 3 kematian di Hard mode. Bahkan Phoenix Rain mengerutkan kening pada deklarasi Si Feng. Dia harus mengakui bahwa Si Feng terlalu penuh kejutan. Meskipun dia ragu bahwa pria itu akan menjalankan rencana yang dia tidak percayai, menyerbu mode neraka level 50, tim dungeon skala super besar pada saat ini tidak realistis. Hell mode mungkin tampak sulit, tetapi itu tidak mungkin. Selama kita bekerja sama dengan cukup baik dan bereaksi dengan cukup cepat, dungeon tidak akan menimbulkan banyak ancaman, Si Feng menjelaskan. Dia sangat akrab dengan tahta Eklis, itu adalah salah satu dari beberapa dungeon yang menjatuhkan peralatan fire resistance tingkat atas. Dia telah menggerebek dungeon lebih dari 20 kali dalam kehidupan sebelumnya, dan dia telah menggerebek mode Hell kira-kira 7 atau 8 kali. Dia tahu bagaimana cara mendominasi dungeon ini. Selain itu, dia secara khusus mengundang para ahli dari 2 guild kelas 1. Bagaimana mungkin dia puas dengan hard mode Ecclestron dengan kesempatan langka?
Tidak banyak masalah, Phoenix Rain kehilangan kata-kata. Sepertinya si Feng memperlakukan Ecclestone seperti party dungeon beranggotakan 6 orang. Namun, dengan hal-hal seperti itu, dia tidak bisa benar-benar berdebat dengan keputusan si Feng. Zero Wing tidak hanya mengundang Pavilion Naga Phoenix, tetapi juga mendapatkan bantuan Unyielding Soul. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk meninggalkan keputusan tentang bagaimana memanfaatkan kesempatan ini kepada Zero Wing. Setelah itu, si Feng memilih mode Hell Ecclestone. Anggota timnya mengenakan ekspresi skeptis ketika mereka mengikuti pria itu ke kepala kerangka mengerikan yang muncul sebelum pintu masuk benteng kuno. Mode neraka, apa aku melihat sesuatu? Petik 2. Apakah anggota Zero Wing gila? Mereka benar-benar ingin menyerang Hell mode Ecclestone? Sebagian besar dari berbagai kekuatan super masih berjuang untuk mendapatkan clear pertama dari level 50-100 men tim mode bawah tanah. Petik 2. Yah, Zero Wing adalah persekutuan nomor 1 Star Moon Kingdom. Karena mereka berani memasuki dungeon, mereka seharusnya memiliki kepercayaan diri untuk membersihkannya. Kepercayaan? Itu tidak mungkin kan? Itu adalah mode neraka dari 200 dungeon tim yang kita bicarakan, bukan dungeon tim 50-an. Petik 2. Setelah para petualang di hutan menyaksikan tim si Feng menghilang ke dalam dungeon, mereka berdebat dengan sengit. Mereka semua sangat bingung mengapa Zero Wing akan mengambil risiko besar untuk menyerang Hell mode Ecclestone. Sementara itu, di dalam Ecclestone, begitu si Feng dan yang lainnya memasuki benteng, mereka merasa panca indera mereka tumpul. Gas korosif mengelilingi mereka, terus menipiskan stamina mereka. Ambien mana juga jauh lebih padat daripada di luar benteng. Ini mengurangi efisiensi para pemain dengan keterampilan dan mantra mereka. Meskipun gas korosif yang padat dan mana yang tipis mencemaskan, faktor-faktor itu menjadi sedikit penting ketika mereka melihat monster korosif berkeliaran di dungeon. Zombie korosif, mati, Tuhan, level 56, HP 13 juta per 13 juta. Kekejian korosif, mati, Tuhan besar, level 56, HP 37 juta per 37 juta. Naga bumi korosif, mati, Grand Lord, level 56, HP 90 juta per 90 juta. Ada lebih dari 10.000 monster korosif berkeliaran di jalan di depan mereka. Selain itu, monster-monster ini telah membentuk pasukan patroli dan berbaris di jalanan. Selain sejumlah besar monster, rapid fire ballistas telah dipasang di dinding kastil di depan. Beberapa zombie korosif memiliki masing-masing senjata perang ini, dan selama monster-monster itu menemukan tim mereka, mereka akan menghadapi pengeboman yang hebat. Para pemain ini merasa seolah-olah mereka berada di perang salib melawan pasukan monster korosif, bukan serangan dungeon. Mengapa perbedaannya begitu besar? Phoenix Rain memasang ekspresi serius saat dia melihat pasukan korosif yang mengelilingi kastil. Dia telah menantang tim dungeon skala super besar sebelumnya, tetapi timnya dengan cepat menyerah begitu mereka menyadari bahwa mereka bukan tandingan bos pertama. Timnya setidaknya bisa membersihkan masa dan mencapai bos pertama. Di sini, bagaimanapun, dia bahkan tidak yakin bahwa mereka bisa melewati masa. Meskipun hard mode tim dungeon berskala super besar yang dia tantang telah dihuni oleh banyak monster, timnya tidak harus menghadapi jumlah yang berlebihan seperti yang mereka lakukan sekarang. Di sini, satu pasukan patroli dengan mudah memiliki lebih dari 300 monster. Yang terlemah di antara monster-monster ini adalah dewa. Bahkan 200 orang tim ahli tier 2 akan mengalami kesulitan melawan 300 plus lords, great lords, dan grand lords. Selain itu, lingkungan dungeon ini mencegah pemain untuk menunjukkan kekuatan tempur penuh mereka. Mereka juga harus khawatir tentang senjata perang yang dipasang di dinding kastil. Jika mereka secara tidak sengaja memancing gelombang kedua monster, mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Pemimpin Guild Black Flame, kita tidak akan berjuang melalui pasukan ini, kan? Hart yang pantang menyerah merasakan tekanan kuat menimpanya saat ia mengamati monster dan rapid fire ballistas. Tetapi melihat kepercayaan si Feng sebelumnya, manusia harus memiliki metode untuk melewati rintangan-rintangan ini dalam pikiran. Tentu saja tidak, kata si Feng, menggelengkan kepalanya. Kami akan masuk ke kastil. Mengisi langsung melalui monster-monster itu? Tanya Unyielding Heart, terperangah ketika dia menunjuk monster di jalanan di depannya. Untuk sesaat, dia bahkan bertanya-tanya apakah si Feng benar-benar pemimpin Guild Zero Wing. Apakah kamu yakin? Iya nih, jika kita mencoba untuk membersihkan monster-monster ini secara perlahan, kita akan kehabisan stamina bahkan sebelum kita mencapai bos pertama, kata si Feng, bertekad. Tapi sebelum kita pindah, aku ingin semua orang menggunakan barang-barang ini. Mengatakan demikian, si Feng mengeluarkan perangkat serba dan ramuan perak elf yang telah ia persiapkan dan membagikannya kepada setiap anggota di tim. Jika pemain ingin menyerang Hell mode Ecclestone, mereka harus mengembalikan panca indera mereka, mana, dan stamina. Jika tidak, mereka akan dimusnahkan bahkan sebelum mereka bertemu dengan bos pertama. Menyerang tim dungeon skala super besar berbeda dari tim dungeon skala besar. Daripada serangan dungeon, itu lebih tepat untuk menyebutnya perang mini. Yang paling penting, tim dibatasi hingga 200 pemain. Mencoba untuk membersihkan dungeon dengan kekuatan kasar sementara pada kerugian numerik sebesar itu akan hampir mustahil. Paling tidak, prestasi seperti itu tidak mungkin dilakukan dengan standar timnya saat ini. Ketika brute force bukan pilihan yang layak, sebuah tim harus merampok penjara bawah tanah dengan menggunakan nomor mereka dan membuat pengorbanan yang tepat pada waktu yang tepat.
Dengan melakukan itu, membersihkan dungeon adalah mungkin, meskipun sedikit kejam. Namun, kali ini, Si Feng tidak bermaksud menggunakan metode seperti itu. Sebaliknya, rencananya sedikit lebih kuat. Meskipun Phoenix Rain dan Heart Unyilding masih bersedia untuk percaya pada kepercayaan Si Feng. Mereka tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya apakah mereka simen Si Feng mengklaim ketika mereka menyaksikan monster menutupi jalan-jalan. Apa ini? Ketika Phoenix Rain, Unyilding Heart, dan anggota tim lainnya menerima perangkat serba dan Elven Silver, mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan Si Feng. Namun, terengah-engah lolos mereka setelah mereka memeriksa panel atribut 2 item. Bab 1799, Peti Harta Karun Kristal Ajaib lainnya. Ketua Pemimpin Black Flame, apakah kamu memiliki lebih banyak item ini? Heart yang pantang menyerah bertanya setelah memeriksa perangkat serba dan Elven perak di tangannya. Jika kamu memiliki ekstra, aku ingin membelinya. Pemain biasa mungkin tidak mengenali nilai perangkat serba dan Elven Silver, tetapi mereka adalah harta mutlak bagi negara adikuasa. Ketika pemain mencapai level yang lebih tinggi, mereka akan menghadapi lingkungan dengan kepadatan mana yang rendah lebih sering. Beberapa lingkungan yang parah bahkan menimbulkan debuff, namun lokasi ini seringkali merupakan peta sumber daya tinggi atau situs pencarian tingkat tinggi. Berurusan dengan peta seperti itu akan sering memberikan berbagai kekuatan super sakit kepala menyakitkan. Namun, bahkan sekarang, mereka belum menemukan solusi. Perangkat serba dan Elven Silver Si Feng baru saja membagikan begitu saja untuk menyelesaikan semua masalah itu. Selain dari peningkatan kepadatan mana yang dibulatkan Albo device bulat kepada penggunanya, itu juga memberikan peningkatan 5% pangkat atribut. Aku masih memiliki beberapa, tetapi karena mereka sangat langka, mereka tidak akan murah, kata Si Feng, tersenyum. Jika kamu ingin membelinya, itu akan menjadi 300 kristal ajaib untuk setiap perangkat bulat dan 100 kristal ajaib untuk setiap botol Elven Silver. Berapa banyak yang kamu mau? Ketertarikan jantung yang pantang menyerah untuk membeli perangkat serba dan Elven Silver Potion tidak mengejutkan Si Feng dalam kekuatan super sedikitpun memiliki pengaruh luas. Oleh karena itu, mereka akan menghadapi lingkungan mana rendah lebih sering daripada persekutuan biasa. Jika Unyilding Heart ingin membelinya, dia juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk menghasilkan sedikit uang. Mereka sangat mahal. Anggota Unyilding Soul tercengang ketika mereka mendengar harga kedua item tersebut. Mereka juga terkejut bahwa Zero Wing telah mempersiapkan begitu banyak perangkat serba dan Elven Silver hanya untuk menyerang Ecclestone. Baik, aku ingin 100 perangkat serba dan 100 botol Elven Silver, Unyilding Heart menjawab tanpa ragu-ragu. Kamu ingin sebanyak itu? Si Feng terkejut dengan kemurahan hati Unyilding Heart. Transaksi ini sebenarnya bernilai 40.000 kristal sihir. Kamu tidak punya sebanyak itu? Alis Heart yang keras itu berkerut sedikit ketika dia melihat Si Feng. Unyilding Soul sangat berguna untuk device serba dan Elven Silver, dan Unyilding Heart menilai bahwa masing-masing 100 harus cukup untuk tujuan persekutuannya. Aku tidak memiliki banyak stok saat ini. Aku yakin kamu tahu betapa berharganya barang-barang ini. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Jika kamu menginginkan sebanyak itu, aku khawatir aku perlu beberapa hari untuk menyiapkannya, Si Feng menjawab dengan jujur. Baik perangkat serba dan Elven Silver membutuhkan waktu lama untuk diproduksi, dan tingkat keberhasilan produksi mereka tidak terlalu tinggi. Saat ini, ia hanya memiliki selusin masing-masing yang tersisa. Butuh waktu cukup lama untuk membuat 100 setiap item. Beberapa hari, setelah beberapa perhitungan mental, Unyilding Heart berkata, tidak apa-apa. Jika kamu dapat memperoleh stok dalam 3 hari, aku akan menawarkan 5.000 kristal sihir tambahan kepada kamu. Petik 2. Segera setelah Unyilding Heart menyelesaikan pernyataannya, Phoenix Rain angkat bicara, Guild Leader Black Flame, aku juga menginginkan 200 dari setiap item. Tetapi aku tidak memiliki kendala waktu. Tidak apa-apa asalkan kamu bisa menyiapkannya untukku. Petik 2. Mendengar Unyilding Heart dan tawaran Phoenix Rain, Si Feng bingung kata-kata. Harga yang diminta sudah sangat tinggi. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Unyilding Heart dan Phoenix Rain akan sangat tertarik pada perangkat serba dan Elven Silver. Dia telah mendapatkan 2 pesanan besar hanya dengan mengungkapkan 2 item di Ecclestone. Begitu dia memenuhi perintah ini, dia akan mendapatkan lebih dari 100.000 kristal ajaib. Aliran pendapatan ini jauh lebih cepat daripada menambang Vena Manatite untuk kristal ajaib. Setelah itu, mengikuti perintah Si Feng, semua orang melengkapi perangkat serba dan meminum Elven Silver yang telah mereka terima. Sementara itu, Si Feng menandatangani kontrak dengan Unyilding Heart dan Phoenix Rain, memastikan bahwa keduanya tidak dapat kembali pada kata-kata mereka begitu dia membuat barang-barang. Tidak hanya para pemain tim merasa jauh lebih ringan setelah mereka minum Elven Silver, tetapi panca indera mereka juga pulih. Yang paling penting, tingkat konsumsi stamina mereka menurun drastis. Sekarang, para pemain ini merasa lebih percaya diri ketika mereka menyaksikan monster menunggu mereka. Setelah tim siap, Si Feng mengatur formasinya. Kola, Turtle Dove dan Ye Wumian akan menjadi ujung tombak tim, sementara MT2 tier lainnya akan menjaga sisi tim. Pemain jarak dekat yang tersisa akan bertanggung jawab untuk melindungi DPS dan penyembuh jarak jauh tim. Sementara itu, DPS jarak jauh akan bertanggung jawab untuk mendorong dan memperlambat monster yang masuk dengan mantra dan keterampilan mereka. Setelah tim menyiapkan dan di bawah komando Si Feng, para pemain ini dikenakan biaya untuk gerbang utama kastil. Tanpa ragu,
Kola, Turtle Dove, dan Ye Wumian membanting perisai mereka ke monster korosif. Segera setelah mereka melakukannya, zombie korosif dan kekejian korosif yang menghalangi jalan mereka terhempas ke samping. Kekuatan yang ditampilkan oleh ketiga MT menakjubkan dari MT2 tier dari Pavilion Naga Phoenix dan Unyielding Soul. Mereka semua tier 2 MTS, jadi mereka tahu kekuatan apa yang harus dimiliki tier 2 MT. Peralatan mereka harus menjadi yang terbaik yang tersedia pada tahap permainan ini, dan kekuatan mereka hanya sedikit lebih tinggi daripada ketua tertinggi pada tingkat yang sama. Mereka masih belum cocok untuk Tuan Agung dari tingkat yang sama, namun trio MT Zero Wing dengan mudah menyingkirkan kejahatan korosif peringkat Lord Besar. Ini membuktikan seberapa tinggi kekuatan trio MT, jauh lebih tinggi dari MTS lainnya. Beberapa saat kemudian, satu Grand Lord peringkat korosif Earth Dragon menyerang ke arah tim, tetapi terlepas dari pendekatan monster itu. Kola dipercepat ketika rune perak ilahi menyala di sepanjang pedangnya. Dia mengayunkan bilahnya untuk melawan cakar raja yang mendekat. Ledakan. Saat suara ledakan bergema di seluruh benteng, percikan api tersebar, menari-nari di sekitar Kola dan musuhnya. Korosif bumi naga tersandung mundur oleh 3 langkah sementara Kola tetap tidak terluka dan di tempat, berdiri mantap. Adegan ini membuat anggota Pavilion Naga Phoenix dan Unyielding Soul terpana. Menyaksikan dengan rahang yang jatuh. Siapa naik satria ini? Hati yang pantang menyerah tidak bisa mempercayai matanya. Heart yang pantang menyerah mengenakan beberapa peralatan epik dan menggunakan magic weapon. Dia juga seorang berserker, kelas yang terkenal karena memiliki kekuatan tertinggi dalam permainan di antara 12 kelas utama. Namun, terlepas dari semua faktor ini, kekuatannya hanya cocok untuk Tuan Agung dari tingkat yang sama bahkan setelah ia menggunakan skill ofensif. Namun, Kola baru saja memaksakan kembali Grand Lord tingkat 56. Selain itu, dia telah melakukannya tanpa menggunakan keterampilan berserk. Ini adalah pertama kalinya Unyielding Heart bertemu dengan Guardian Knight yang sangat kuat sejak bergabung dengan domain dewa. Namun, ini adalah kejadian umum bagi anggota Zero Wing. Kola memegang tier 3 mana weapon, dan jika dia mengaktifkan skill senjata, menekan Grand Lord level 56 akan menjadi permainan anak-anak. Setelah naga bumi korosif tersandung ke belakang, tim mengikuti setelah Kola dan yang lainnya terus maju. Untungnya, serangan rapid fire balistas tidak menimbulkan ancaman bagi tim. Setiap anggota adalah seorang ahli, dan sekarang setelah mereka mendapatkan kembali indera mereka, menghindari serangan balada itu mudah. Mengejar setelah trio MT, tim mencapai pintu masuk utama kastil dalam waktu kurang dari 10 menit. Yang mengejutkan, ketika mereka sampai di gerbang, binatang buas korosif yang mengejar mereka berbalik dan melarikan diri. Para monster itu anehnya takut pada sesuatu. Kami mencapai kastil, seperti itu, ketika semua orang berbalik untuk melihat ribuan binatang buas yang mundur, mereka merasa sulit untuk percaya apa yang sedang terjadi. Rasanya seperti mimpi yang aneh. Jadi, ini kekuatan Raja Pedang? Ketika Unyielding Heart melirik ke sekeliling tim yang masih utuh, dia kurang lebih menyadari bahwa Si Feng tidak datang ke Ecclestone untuk membuat dirinya terbunuh, dia sebenarnya yakin berhasil di sini. Dengan perkiraan Unyielding Heart, mungkin diperlukan waktu lebih dari 5 jam bagi tim untuk mencapai gerbang kastil jika mereka berusaha mengukir jalan menuju kastil. Namun Si Feng mempersingkat waktu itu menjadi 7 menit. Selain itu, tim telah mencapai gerbang tanpa satupun korban. Unyielding Heart akhirnya menyadari bagaimana Zero Wing tumbuh dengan standar guild kelas 1 dengan begitu cepat tanpa latar belakang atau dukungan apapun. Baiklah, cukup istirahat, kita harus terus maju, Si Feng menyatakan setelah tim sebagian besar pulih dari lari singkat mereka. Setelah memasuki kastil, tim telah menemukan monster yang jauh lebih sedikit, meskipun monster ini memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi. Sebagian besar monster di dalam kastil adalah Great Lords, dengan sering muncul dari Grand Lords. Namun, melawan 200 ahli tier 2 yang tidak terpengaruh oleh lingkungan mana rendah dan gas korosif, monster ini tidak ada masalah. The Grand Lords bahkan tidak bertahan lebih dari 5 menit. Tentu, jarahan monster itu luar biasa. Item yang paling inferior yang jatuh adalah material langka untuk membuat item fire resistance. Jika timnya beruntung, monster itu bahkan akan menjatuhkan equipment fire resistance gold fine level 55. Pada saat tim telah mencapai bos pertama, total 6 peralatan seperti itu telah jatuh, menghasut Dragon Phoenix Pavilion dan Unyielding Soul iri. Level 55 fine gold equipment setara dengan level 50 dark gold equipment meskipun para pemain ini adalah ahli tier 2 kekuatan super mereka. Mereka hanya memiliki beberapa potong level 50 Dark Gold Equipment, apalagi Dark Gold Equipment yang meningkat tahan api. Setelah berjuang dan maju selama lebih dari 1 jam, tim mencapai arena besar di dalam kastil. Dinding tinggi dan sangkar baja berjajar di arena, dan berdiri di tengahnya adalah monster humanoid setinggi 5 meter. Monster itu diarahkan dengan armor crimson dan memegang kapak satu tangan di masing-masing tangannya. Meskipun keadaan monster itu tidak bergerak, ia memancarkan aura intens yang membuat para pemain yang menonton menjadi takut. Pahlawan Troll, makhluk humanoid, mitik, level 57, HP 500 juta per 500 juta. Semua orang tanpa sadar menelan setelah melihat statistik pahlawan Troll, meresapi oleh ketakutan mereka. Bukan hanya Troll Hero yang merupakan monster mitik yang bonafit, tetapi ia juga memiliki dorongan atribut karena rumahnya adalah dungeon team.
Setelah anggota tim memeriksa pahlawan troll sejenak, mereka melihat sangkar baja yang tergantung di atas kepala bos. Apa itu? Peti harta karun? Petik 2. Itu seharusnya menjadi peti harta karun. Meski begitu, aku tidak bisa mengatakan peringkatnya. Petik 2. Itu tidak benar. Peti harta karun biasa terbuat dari kayu atau logam, tetapi peti harta karun itu seluruhnya terbuat dari kristal ajaib. Petik 2. Pavilion Naga Phoenix dan anggota Soul Unyilding jatuh ke dalam diskusi panas setelah menemukan peti harta karun di dalam kandang baja, tetapi ketika si Feng memperhatikan peti harta karun, matanya bersinar karena kegembiraan. Peti harta karun kristal ajaib, bab 1800, kekerasan MT. Ini adalah pertama kalinya aku melihat peti harta karun. Apa peringkatnya? Petik 2. Ini adalah ruang bawah tanah Hell mode tim skala super besar. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, peti harta karun itu harus peringkat Dark Gold. Bahkan mungkin peti harta karun epic. Petik 2. Tim mulai mendiskusikan dugaan mereka ketika mereka menatap Magic Crystal Treasure Chest dengan mata merah. Bahkan Phoenix Rain dan Heart yang pantang menyerah merasakan kecemburuan ketika mereka melirik ke arah peti harta karun. Meskipun mereka tidak tahu peringkat pastinya di peti harta karun, itu seharusnya tidak berarti apa-apa. Peti harta karun sering menawarkan jarahan yang lebih baik daripada barang yang dijatuhkan dari bos. Dengan kata lain, mengamankan peti harta karun itu setara dengan membunuh bos tambahan di tim dungeon berskala super ini. Tentu saja, si Feng sangat gembira. Tidak seperti rekan satu timnya, dia tahu betapa berharganya peti harta karun kristal ajaib. Itu pasti jauh lebih berharga daripada Epic Treasure Chest. Apalagi Magic Crystal Treasure Chest ini bersinar dengan cahaya keemasan. Bahkan negara adikuasa akan marah atas barang-barang di dalamnya. Mungkinkah ini hadiah untuk menjadi tim pertama yang menyerang Eklistron? Si Feng bertanya-tanya ketika dia melihat peti harta karun kristal ajaib. Dia belum pernah melihat peti harta karun di dungeon selama kunjungannya di masa lalu, bahkan ketika dia telah menyerbu versi Hell mode. Setelah tim menyelesaikan debat tentang Magic Crystal Treasure Chest, mereka mengalihkan perhatian mereka ke troll hero yang berdiri di arena. Tidak peduli seberapa besar mereka menginginkan peti harta karun, mereka tidak bisa mencapainya karena telah dikurung di dalam kandang. Untuk membuka kandang, mereka perlu kunci, dan jelas bahwa mereka hanya bisa mendapatkan kunci itu dengan mengalahkan bos di depan mereka. Namun, ketika Pavilion Naga Phoenix dan anggota Unyilding Soul melihat ke arah pahlawan troll yang bergerak, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan, takut kembali ke tatapan mereka. Meskipun telah mencapai tier 2, mereka masih memiliki ketakutan naluriah terhadap monster mitik. Pertemuan mereka sebelumnya telah membuat trauma. Monster di peringkat ini tidak bisa dikalahkan. Selain itu, sebagai salah satu bos Hell mode dungeon, setiap aspek dari troll hero telah ditingkatkan, terutama HP-nya. Dibandingkan dengan hard mode, Hell mode troll hero harus memiliki setidaknya 40% tambahan HP. Ini meningkatkan tekanan yang harus dihadapi tim dengan selisih yang cukup besar. Namun, berbeda dengan reaksi Dragon Phoenix Pavilion dan anggota Unyilding Soul, anggota Zero Wing tampak relatif santai di hadapan troll hero. Mereka setenang biasanya. Heart yang pantang menyerah terkejut melihat kurangnya reaksi dari anggota Zero Wing. Semua anggota Unyilding Soul yang hadir memiliki bagian yang adil dari pengalaman pertempuran yang sulit, tetapi meskipun memiliki banyak pengalaman, mereka tidak dapat membantu kecemasan mereka menghadapi troll hero. Namun, anggota Zero Wing sangat tenang. Apakah mereka pikir mereka bisa mengalahkan pahlawan troll? Memeriksa anggota Zero Wing sejenak, Unyilding Heart menyadari bahwa tidak hanya mereka tidak cemas, tetapi mereka bahkan menonton bos seperti pemburu yang melacak mangsa. Pemimpin Guild Black Flame, bagaimana kita pergi tentang merampok bos ini? Haruskah kita menguji keterampilan dan metode tempurnya terlebih dahulu? Phoenix Rain bertanya. Biasanya, ketika menghadapi monster boss yang berpotensi memusnahkan seluruh tim dalam satu serangan, pemain akan mengirim sejumlah kecil pemain untuk menyelidiki bos untuk metode tempur dan keterampilan sehingga mereka dapat membangun fondasi yang lebih baik untuk serangan yang sebenarnya. Yang terbaik adalah kita tidak melakukan itu. Ini adalah mythic boss. Jika kami mengirim terlalu sedikit pemain, kami tidak akan mempelajari apapun. Sebaliknya, kami akan membuang EXP. Mari kita mulai penggerebekan, kata si Feng, menggelengkan kepalanya. Dia kemudian memerintahkan, Kola, Turtle Dove, kalian berdua akan bergiliran membawa bos. MTS lainnya, bersiaplah untuk menggantinya kapan saja. Huru hara DPS, tetap kembali dan serahkan serangan ke DPS jarak jauh untuk sekarang. Hanya masuk setelah kami memastikan bahwa itu aman. Petik 2. Ini, Phoenix Rain tidak bisa tidak terkejut dengan instruksi si Feng. Perintahnya terasa terlalu setengah hati. Sepertinya dia sudah menyerah dalam pertempuran. Hati yang pantang menyerah memberi si Feng pandangan yang sama bingungnya. Dia tidak bisa mencari tahu apakah si Feng adalah seorang ahli atau bodoh. Instruksi si Feng pada awal serangan telah tepat dan efektif, namun pria itu meneriakkan perintah sepintas selalu sekarang. Meskipun memulai penyerangan tanpa menyelidik akan menyelamatkan anggota guild mereka, menghindari kematian yang tidak perlu yang dapat mengganggu partisipasi mereka. Secara membabi buta mengirim tim ke dalam pertempuran adalah sembrono dan kontraproduktif. Namun, apa yang Phoenix Rain dan Heart pantang menyerah tidak tahu adalah bahwa si Feng sudah akrab dengan keterampilan dan metode pertempuran pahlawan troll. Pahlawan troll adalah prajurit murni. Itu tidak menggunakan mantra apapun, tapi itu memang memiliki kekuatan dan gerakan gesit yang menakutkan.
Yang paling penting, ia memiliki keterampilan pasif, generasi diri. Keahlian ini adalah alasan pahlawan troll mendapatkan gelar Ecclestrons Undying Gatekeeper. Generasi diri memungkinkan pahlawan troll pulih dengan cepat dari cedera berat. Skill ini memastikan bahwa kekuatan tempur troll hero tidak akan terpengaruh. Selain itu, tidak seperti bos normal, yang pemulihan pertarungannya memulihkan 1% HP mereka setiap 5 detik, troll hero meregenerasi 2% HP-nya setiap 5 detik. Semakin lama bertarung, semakin banyak strength yang akan didapat juga. Untungnya, itu hanya bisa menggunakan peningkatan daya ini setiap 5 menit sekali, tetapi tidak ada batas atas. Karena keterampilan pasif ini, kemajuan tim yang tak terhitung jumlahnya di Ecclestron telah terhenti. Tidak ada bos lain di Ecclestron yang menguji kekuatan baku tim seperti pahlawan troll. Teknik itu tidak sepenting saat menyerbu bos ini. Pemain hanya harus menyerang dengan semua yang mereka miliki dan berdoa bahwa mereka memiliki cukup DPS. Tanpa menunggu Unyilding Heart dan komentar Phoenix Rain, Kola dan Turtledove maju ke depan. Melihat ini, Pavilion Naga Phoenix dan MTS Unyilding Soul bertukar beberapa pandangan ragu-ragu sebelum tanpa daya mengikuti setelah 2 MTS Zero Wing. Ketika Kola dan Turtledove berada kurang dari 100 yard dari Troll Hero, yang terakhir tiba-tiba membuka matanya. Ketika tatapannya mendarat di 2 MTS, bos mengungkapkan cibiran dan meraung, penantang bodoh. Apakah kamu yakin dapat mengalahkan prajurit terkuat di pasukan Lord Armas? Petik 2. Pahlawan troll kemudian melemparkan kapaknya pada Kola dan Turtledove. Sua. Kedua kapak sepanjang 4 meter itu terbang dari tangan pahlawan troll, berubah menjadi bilah berputar ketika mereka melesat ke arah Kola dan Turtledove. Saat kapak mengiris di udara, mereka meninggalkan garis-garis hitam pekat yang panjang. Dodge, Heart yang pantang menyerah berteriak panik. Serangan yang menyebabkan air mata spasial bahkan bisa mengancam monster mitik dari tingkat yang sama. Jika pemain saat ini menerima serangan seperti itu, bahkan MT yang kuat seperti Kola dan Turtledove, mereka kemungkinan akan mati seketika. Namun, tepat sebelum kapak mencapai MTS ini, Turtledove meluncur di depan Kola. Melepaskan aura hitam, atributnya meroket saat dia mengaktifkan Power of Darkness. Setelah itu, dia mengayunkan pedangnya ke dua kapak terbang. Rune ilahi perak menerangi pedang panjang Turtledove, yang membentuk busur yang mempesona saat memotong dua sumbu kolosal ke bawah. Ledakan. Dengan dua ledakan, kapak itu jatuh ke tanah. Adapun Turtledove, dia terpaksa mengambil 3 langkah ke belakang untuk menstabilkan sikapnya. Pada saat yang sama, dua kerusakan melebihi minus 20.000 muncul di atas kepalanya. Namun, bagi Turtledove, yang memiliki 140.000 HP setelah mengaktifkan Power of Darkness, kerusakannya masih bisa ditoleransi. Sementara itu, penyembuh lini belakang, yang sudah lama bersiap untuk momen ini, merilis beberapa healing spell, langsung memulihkan HP Turtledove menjadi penuh. Dingnya, ini, apa yang terjadi? Dia memblokir kedua serangan itu sendirian? Petik 2. Aku tidak melihat apa-apa kan? Bagaimana dia bisa menghentikan serangan itu dengan mudah? Apakah itu benar-benar monster mitik? Petik 2. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa dia mengaktifkan skill berserknya? Bahkan jika itu masalahnya, dia seharusnya tidak bisa melawan monster mitik. Selain itu, bos menggunakan skill. Serangan itu pasti ditingkatkan. Petik 2. Pavilion Naga Phoenix dan anggota Unyilding Soul menganga di Turtledove, yang telah melanjutkan tugasnya terhadap bos. Ketika pahlawan troll membalasnya, Turtledove tersenyum cerah. Datang. Ketika kurang dari 30 yard memisahkan kedua sisi, Turtledove mengaktifkan skill tambahan baja, dampak baja. Tiba-tiba, kecepatannya 2 kali lipat. Mengangkat perisainya, dia bertransformasi menjadi afterimage. Beberapa saat kemudian, dia muncul di hadapan troll hero dan membanting perisainya ke bos. Segera, pahlawan troll terbang kembali sejauh lebih dari 20 yard.